Oke, jumpa lagi teman-teman di channel kita KF Awam di YouTube bersama saya. Halo, Obi Alim ya. Kita jumpa lagi, salam kenal buat yang barusan pertama subscribe atau menyimak di kanal YouTube ini ya. Jadi teman-teman aku ucapin salam kenal bagi yang baru pertama join. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng ya supaya setiap video baru yang aku upload teman-teman langsung dapat notifikasi. Oke, kita langsung ke materi utama kita ya. Rapor merah vitamin D di COVID-19, efek kolateral. Ya. Udah berlama-lama, kita langsung mulai ya. Kenapa aku bilang efek kolateral? Nanti aku akan jelaskan ya di slide yang nanti aku jabarin ya. Tapi kita mau fokus dulu di vitamin, review sedikit. Kenapa vitamin D ini sering jadi rapor merah di COVID-19, bahkan menjadi kegalauan tersendiri bagi teman-teman ya, sebagian teman-teman kita, aduh ini jangan sampai kena COVID ya kan, ini dan segala macam ya. Oke, kita langsung mulai ya, refresh sedikit. Jadi vitamin itu masuk dalam mikronutrisi. Selain vitamin ada juga vitamin dan mineral ya. Ini mikronutrisi teman-teman bisa search ya kan, bisa googling, jadi teman-teman nanti bisa tahu. Vitamin dan mineral sebenarnya dalam tubuh kita fungsinya sebagai kofaktor dan koenzim ya. Ini mungkin teman-teman yang mungkin baru sebagian paham, kofaktor dan koenzim ini pada dasarnya simpelnya sederhana, membantu metabolisme ya. Ini basic banget, jadi ada itu linknya, teman-teman bisa search di situ ya, bisa baca, bisa belajar ya. Oke, apa itu kofaktor dan koenzim? Pada dasarnya kofaktor koenzim karena dia membantu metabolisme. Jadi koordinasi antar sel, kemudian sel saat melakukan fungsinya dia melakukan berinteraksi lewat enzim, lewat hormon. Nah, semua reaksi-reaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh itu perlu dibantu dengan yang namanya kofaktor atau koenzim ini. Asisten lah, boleh dibilang kayak gitu. Asisten enzim, asisten hormon ya. Jadi kalau tidak dibantu ini, reaksi kimianya akan sulit terjadi. Ya, akan sulit karena besarnya energi kimia yang harus dilalui, harus dihabiskan ya. Tapi dengan adanya kofaktor dan koenzim ini akan mudah terjadi. Jadi dibilang penting, ya penting. Dibilang butuh banyak, enggak juga. Makanya itu namanya mikronutrisi. Tuh, aku udah jelasin. Arti dari mikronutrisi. Oke, yang termasuk dalam kofaktor itu ada magnesium, mangan, besi, zinc, kalsium, kobalt, ada kalium, ada potasium, dan banyak banget. Dan seterusnya, itu banyak banget ya. Kemudian yang masuk di dalam koenzim itu barulah vitamin kita. Ya, yang sebenarnya fungsinya koenzim ini dalam reaksi metabolisme dia berfungsi sebagai pembawa elektron atau elektron carrier ya. Jadi apapun bentuk vitaminmu nanti fungsinya sebagai pembawa elektron, fungsinya sebagai koenzim ya. Oke, itu review sekilas seputar biokimia dasar basic ya. Pertanyaan besar sekarang, mengapa di kondisi positif COVID-19 kadar vitamin D di darah cenderung jeblok? Ya, jeblok selalu, ini yang jadi momok dan selalu berusaha dipertahankan, jangan sampai di bawah, jangan sampai turun, nanti takut kena COVID. Ya. Tapi sebelum kita ketakutan begitu, yuk kita mulai yuk, kosongkan gelas, kita mau paham kenapa vitamin D di darah itu cenderung langka, jeblok atau hilang. Kayak di darah itu kurang, kayak langka, mirip kayak kejadian viral baru-baru ini yang ya banyak barang yang hilang dari peredaran, entah itu susu, obat, dan segala macam, empon-empon dulu di awal masa pandemi, ya sudahlah. Jadi vitamin D di darah awalnya beredar normal ya kan, tapi karena diborong ya dia masuk ke dalam sel lewat perantaraan yang namanya VDR, vitamin D reseptor. Ternyata yang borong sel. Itulah akhirnya vitamin D di darah kita jadi langka, jadi turun. Sel-sel kita memborong banyak vitamin D. Ya, untung harganya nggak naik. Kalau harganya naik repot juga tuh, bisa
bisa demo di dalam tubuh ya. Nah, teman-teman bisa lihat itu di slide sebelah ya, di gambar yang sudah aku kasih ya. Itu teman-teman bisa lihat vitamin D itu yang mana tuh? Yang 1,25 OH2D3 ya. Ini yang aku ada ini nih. Ada, nah kelihatan kan ya. Kemudian ada 25 OHD3, ini vitamin D ya. Kadang dikenal dengan istilah kalsiferol, kemudian egokasiferol kalau nggak salah ya. Ya udahlah, itu intinya vitamin D. Dan vitamin D ini saat diborong dia diprakarsai oleh adanya VDR, vitamin D reseptor. Jadi vitamin D reseptor ini kayak sel itu kayak tuan rumah, kemudian tuan rumahnya suruh VDR-nya, cariin itu vitamin D yang di darah, cepat diborong masuk, aku lagi butuh, ya kan. Nah, jadi vitamin D reseptornya, ayo masuk vitamin D, kamu vitamin D kan masuk. Akhirnya diborong kan. Kadang-kadang vitamin D reseptornya malah yang pergi nyari mana ini vitamin D di darah saking langkanya, ya kan. Terus kenapa tuan rumah atau sel itu butuh vitamin D banyak-banyak? Oh, ternyata dia punya tujuannya, yaitu itu yang aku lingkarin itu. Tissue specific cellular response, ya. Tissue specific cellular response. Ada respon seluler tertentu yang mau dilakukan oleh sel ini, yang mau dilakukan tuan rumah ini, ya. Jadi ingat ya, karena ada kebutuhan, maksudnya karena ada maunya tuan rumah, maunya sel, makanya sel tersebut memborong banyak-banyak vitamin D di darah, sehingga vitamin D di darah kita hasil pengecekannya selalu jeblok. Waktu-waktunya kita melihat apa sebenarnya fungsi vitamin D di darah ini sampai fungsi vitamin D di sel ini sampai sel itu harus memborong banyak-banyak. Nanti akan ketemu efek kolateralnya seperti apa. Oke, lanjut ke slide berikut. Aku simpen ini, tetap aku tampilkan supaya teman-teman tidak lupa ya. Jadi teman-teman tahu, mungkin sudah sering paham vitamin D itu fungsi umumnya secara klasik terkait dengan tulang, penguatan tulang, supaya mengikat kalsiumnya bagus, ya kan, terhindar dari osteoporosis. Itu yang umum teman-teman tahu ya, klasikal ya, itu yang sudah aku kotakin biru itu ya, klasikal. Tapi ada juga yang non-klasikal ya, non-klasikal ini yang kadang-kadang tidak banyak orang tahu. Di masa pandemi ini baru paham ternyata, vitamin D itu membantu meningkatkan daya imun. Wah, ya enggak salah sih. Itu memang fungsinya vitamin D, ya. Memang membantu. Nanti aku jelasin fisiologinya, nanti terlihat jelas. Nah, sekarang kita mau fokus ke non-klasikalnya, ya. Supaya teman-teman enggak galau, ya kan. Ternyata ada fungsi non-klasikal loh, ya kan. Coba dilihat itu, ada anti-cancer, ada anti-proliferasi. Proliferasi itu pembentukan sel baru ya, membelah diri secara cepat. Jadi vitamin D itu membantu mencegah itu ya kan. Regulasi apoptosis, kematian sel terprogram, kemudian angiogenesis, regulasinya juga diatur oleh vitamin D. Angiogenesis itu pembentukan jaringan baru, antibakteri, antigen presentation dan anti-inflamatori, kemudian anti-hipertensif. Ya, anti-hipertensif berarti terkait sama hipertensi ya. Jadi ini memang benar dan terlihat dari gambar berikut, teman-teman bisa lihat bahwa vitamin D di darah yang kotak hijau itu yang ngebling-ngebling, ternyata dipakai juga oleh sel-sel yang tadi fungsinya sebenarnya non-klasikal atau jarang umum. Satu ada makrofag, itu makrofag yang di atas itu ya, yang pojok kiri atas, yang warnanya bentuknya nggak beraturan, warna ungu ya. Ternyata dia juga punya vitamin D reseptor. Wow, dia punya vitamin D reseptor loh, ya. Nih kalau nggak percaya teman-teman, yang aku kotakin warna orange, teman-teman bisa lihat di tiroid pun ada, di kelenjar di usus juga ada, sel-sel di dada kita juga ada, di ginjal kita juga ada, dan di pankreas juga ada. Jadi hampir semua sel itu punya VDR, vitamin D reseptor. Mungkin bisa dibilang hampir sama juga dengan yang S2. Banyak juga, ya.
banyak juga. Tapi intinya kita mau jelasin sekarang masuknya di efek kolateralnya. Kenapa kok bisa sel itu sampai, kenapa kok banyak sel yang mau memborong vitamin D sih? Nah, ibaratnya begitu. Ya. Jadi kita sekarang mau fokus nih. Masuk ke dalam sel via VDR ini kenapa? Oh, ternyata ada satu jurnal yang menunjukkan bahwa naiknya VDR adalah usaha untuk mengimbangi kenaikan dari RAS system. Sistem RAS kita yang dibajak oleh COVID, seperti yang aku jelasin di video sebelumnya, tentang sistem RAS yang dibajak oleh COVID-19, itu ternyata memicu respon dari sel-selnya untuk menaikkan VDR-nya supaya bisa memborong vitamin D di darah. Ya, jadi vitamin 1,25D yang tertulis di slide itu, teman-teman bisa lihat ya, sesuai dengan jurnal yang sudah ditampilkan tuh linknya tuh ya, bisa cek. 1,25D ditarik masuk lewat VDR ekspresinya nanti untuk menghambat adalah sistem RAS kita yang sudah overaktivasi akibat dibajak oleh virus COVID-19. Jadi teman-teman sekarang juga bisa mulai paham kira-kira, oh efek kolateralnya seperti itu, karena ternyata vitamin D reseptor dan sistem RAS itu saling terkait, saling terkoordinasi, saling mempengaruhi. Ya, ini kalau masih ingat gambar ini yang di videoku sebelumnya mungkin tidak mirip, tapi ini lebih jelas. Ada satu relevansi, satu titik yang menjadi relevansi kenapa vitamin D yang rapot merah itu jadi efek kolateralnya virus COVID, infeksi virus COVID-19. Kita lihat tuh yang aku kotakin ungu supaya teman-teman bisa lihat. Kita mau fokus di situ dan kita perbesar sekarang. Cuk. Nah, bisa cek ya teman-teman ya. Cross check dengan videoku sebelumnya. Dari angiotensinogen, kemudian dirubah jadi ANG1, kemudian dirubah jadi ANG2, harusnya dia masuk ke AT2R, tapi karena S2 reseptornya sudah terpakai oleh COVID, dibajak oleh COVID, akhirnya terjadi peningkatan ANG2, ANG2-nya harus masuk lewat AT1R yang sifatnya proinflamasi dan memicu yang namanya NF-kB. Nah, ini teman-teman mesti tahu ya. NF-kB bukan singkatan dari Nutrition Fact Keluarga Berencana, jadi mohon ditahan dulu ya. Simpen dulu. Dan aku mau kasih lihat korelasinya. Ini di sistem RAS ya. Gambar ini di sistem RAS. Korelasinya dengan vitamin D reseptor apa? Coba lihat ini di gambar berikut, slide berikut. Ya. Itu jurnalnya juga terlihat. Gambar yang sebelumnya tadi sistem RAS juga ada jurnalnya, teman-teman bisa lihat. Coba lihat yang di kotak biru, ungu. Nah, di situ ada VD, vitamin D, dan VDR yang sudah masuk. Ternyata ada gambar tanda panah menginhibit satu elemen yang ternyata sama NF-kB juga. Dan voila, kita lihat relevansinya. Ada satu pengaruh yang menyeluruh, tidak hanya mempengaruhi sistem RAS saja COVID itu, tapi juga mengganggu keseimbangan vitamin D, menyebabkan sel-sel banyak yang memborong vitamin D masuk ke dalam selnya. Karena tujuan sel ini memborong vitamin D adalah untuk menekan yang namanya NF-kB, ya. Itu relevansinya. Jadi teman-teman sekarang bisa paham kenapa vitamin D-nya kok bisa jeblok, ya. Tapi kita perlu tahu nih sebenarnya NF-kB itu apa, karena yang jelas bukan Nutrition Fact Keluarga Berencana. Apa itu NF-kB? Diambil dari Wikipedia. NF-kB adalah bla bla bla, bisa teman-teman baca sendiri. Sorry, aku tadi sempat ngomong bahasa Jawa sampean. Karena aku memang dari Jawa Timur. Ya, ini sekedar biar tahu aja. Jadi teman-teman bisa baca sendiri di Wikipedia NF-kB. Dan aku mau garis bawahi yang dua kata yang terlihat ini. Respon seluler dan mengatur respon imun. Jadi ini teman-teman menjadi clue bahwa ternyata NF-kB itu adalah respon dari genetiknya sel
Nah, ini kan bicara tuan rumah, sel itu tuan rumah, menyuruh VDR, kamu naik, kamu cari, kamu pergi keluar, cari itu, kumpulin vitamin D banyak-banyak. Aku soalnya mau merespon apa yang tadi terdampak dari sistem RAS yang sudah dibajak si COVID. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi karena sel ini mau memberikan respon seluler tertentu, ya kan? Akhirnya dia spesifik berperan kunci, NFKB-nya ini berperan kunci untuk mengatur respon imun. Ya. Dan tebak NFKB ini pengaruhnya kemana? Seperti teman-teman lihat di gambar sebelah, ternyata memang betul. Sesuai dengan di jurnal juga, NFKB ini kemana terkait dengan sistem imun kita. Ada sitokin, ya kan? Ada proinflamatori dan segala macam. Ya, kalau sitokin teman-teman udah langsung, wow, sitokin storm, badai sitokin, ya. Tapi itu di lain bahasan ya, nggak kita bahas sekarang. Tapi kurang lebih korelasinya teman-teman bisa membayangkan, oh nanti larinya ke sini, oh nanti larinya ke sana. NFKB terkait dengan respon imun dari sel itu, ya. Jadi kalau selnya yang kayak makrofag tadi, ya VDR-nya bakal ekspresif banget. Tapi kalau yang lain dia justru akan memicu sitokinnya supaya mengundang apa ini signaling bukan sitokin tapi signaling, memberitahukan ke ini aku lagi kena COVID, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kuncinya ada peningkatan NFKB ya kan yang dipicu dari overaktivasi sistem RAS ya. Ya, ini di videoku sebelumnya tentang sistem RAS yang dibajak. Kemudian NFKB ini pun akhirnya memicu pemborongan besar-besaran, ya kan, kegiatan borong besar-besaran vitamin D di darah masuk ke dalam sel lewat VDR, ya kan. Ya, kita tahu ujung-ujungnya rapor vitamin D kita di lab selalu merah, nggak pernah lulus. Kenapa terjadi seperti ini? Karena sebenarnya sel tersebut berusaha untuk menginhibit atau respon terhadap kenaikan NFKB yang dipicu dari overaktivasi sistem RAS tadi, ya kan? Karena sifat NFKB itu kalau dibiarkan dia akan lebih banyak ke proinflamatori. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa lihat dari gambaran berikut, teman-teman bisa tahu nih, apakah betul ini efek kolateralnya. Ya. Jadi tidak hanya sistem RAS saja yang dibajak yang terpengaruh, tapi keseimbangan vitamin D di darah juga ikut terpengaruh. Sehingga teman-teman bisa tahu nih, efek kolateral bisa menyimpulkan dari C19 saat membajak AS2 reseptor, terjadi overaktivasi sistem RAS, terjadi juga overaktivasi VDR di sel-sel tubuh, sehingga vitamin D selalu tekor, ya kan? Dan juga terlihat dari gambar di samping, begitu vitamin D reseptor kita begitu terus tinggi ekspresinya, ya kan? Karena ini sebenarnya vitamin D reseptor ini berusaha mengcounter dari AT1 reseptor tadi. Teman-teman bisa mundur sedikit ya kan ke slide sebelumnya, di mana ANG2 tadi yang harusnya masuk lewat AT2R, tapi karena ACE2 reseptornya sudah kepake sama COVID, sudah kebajak sama COVID, akhirnya ANG2-nya harus masuk lewat AT1R yang sifatnya proinflamatori. Proinflamatori ini yang mau dihindari oleh sel. Caranya gimana? Ya sudah ada COVID masuk, saya masih bisa kompensasi dari VDR. Tapi konsekuensinya dari kompensasi ini, vitamin D di darah harus diborong habis-habisan, sehingga vitamin D selalu tekor. Dan terlihat dari gambar berikut, bisa terlihat teman-teman betapa efek kolateral itu nyata, ya kan? Teman-teman tidak usah galau. Sekarang teman-teman sudah tahu jawabannya. Kenapa hasil rapor lab vitamin D di darah saya selalu tidak pernah bagus, walaupun teman-teman sudah berjemur lama, sudah suplementasi 10.000 IU, ya kan? Karena teman-teman hanya bermainnya di sini. Medan perangnya itu di sini, adu kuat antara infeksi COVID-nya dengan gerojokan vitamin D. Ya, gerojokan vitamin D dari luar. Ya. Pertanyaan besarnya jadi menarik, ya.
Mas, suplementasi vitamin D jadi berguna atau tidak? Ya, jawabannya ada dua. Ya, yang pertama jawabannya berguna. Ya, berguna di kondisi membantu meredam gejala overaktivasi. Betul, sesuai fisiologi kan. AT1R-nya dihambat kok. AT1R itu kan proinflamasi. Ya kan? Ketika dihambat, otomatis gejala inflamasinya menurun. Makanya yang minum vitamin D berasa agak enakan badannya. Ya kan? Berguna, sangat berguna. Ya kan? Tapi ingat, mau tergantung suplementasi terus kalau tidak diberesin akar dari overaktivasi sistem stresnya. Apa yang menyebabkan overaktivasi sistem stresnya itu terus terjadi? Infeksinya. Infeksinya kok gimana cara menghentikannya? Gimana caranya supaya COVID ini walaupun bisa masuk ke dalam tubuh, tapi tidak membuat sistem ras kita overaktivasi. Cek videoku sebelumnya, itu sudah aku jelaskan. Ya, jadi jangan di screenshot apakah vitamin D, minum vitamin itu berguna atau tidak. Jangan di screenshot layar ini doang. Lihat yang sebelumnya. Ya, berguna juga. Tapi hanya berguna sebagai sesaat. Ya kan? Karena kalau tidak dibereskan akarnya, ya suatu saat tinggal lihat aja adu kuatnya yang mana. Ya kan? Belum lagi teman-teman yang galau kalau misalnya sudah minum 10.000 IU berkali-kali, ya kan? Tapi hasil rapot lab vitamin D-nya masih tidak sesuai harapan. Belum lagi menjawab harapannya supaya jangan sampai terpapar. Saya tujuannya vitamin D bagus itu supaya tidak terpapar oleh COVID. Sangat jauh dari fisiologi, sangat jauh. Ya, jadi pilihan ada di teman-teman, ada di tangan teman-teman semua. Ya, mau tergantung dari suplementasi, ya, atau membereskan di akar muasalnya, ya, akar duduk permasalahannya. Akar permasalahannya apa? Ya dari COVID kan. COVID-nya disuruh jangan masuk, ya enggak juga. Kita mau menghindarinya susah. COVID itu kan tidak kelihatan, virus itu tidak kelihatan. Gimana mau kelihatan? Tapi bagaimana kita memastikan kondisi tubuh kita fit? Nah, bed host seperti logo yang ada di sini. Ya. Be a bed host, ya. Teman-teman bisa lihat nih. Be a bed host. Ya. Oke, saya tutup dengan satu slide penutup, yaitu gambaran ember bocor. Mengisi ember bocor seperti yang sudah ditulis oleh rekan saya yang Warrior KF juga, Ibu Mina Surya Halim. Tulisannya cukup bagus, ya. Fenomena ember bocor, linknya ada tertulis di situ, teman-teman bisa screenshot atau search aja di Facebook. Beliau menyatakan, jangan sampai kita fokus suplementasi aja. Sibuk mengisi, tapi lupa membereskan kebocorannya. Ya, karena apa? Seperti tadi, fisiologi yang tadi aku udah sampaikan di video yang barusan tadi aku jelaskan, fisiologi. Kenapa vitamin D kita rapornya selalu merah? Karena itu efek kolateral. Efek kolateral dari mana? Overaktivasi sistem ras. Upaya tubuh, upaya sel untuk mengkompensasi aktifnya AT1R yang tersisa karena S2 reseptornya sudah kebajak sama COVID. Ya. Jadi aku udah bilang suplementasi tidak berguna dalam jangka pendek berguna. Ya. Mungkin kalimat ini bisa lebih menjadikan mewakili ya maksudku ya. Memperbaiki ember yang bocor, kebocoran di sebuah ember itu jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting daripada mengisi embernya. Jadi kalau jauh lebih penting, apakah artinya mengisi ember tidak penting? Penting. Di kondisi yang sudah parah, penting. Tapi jangan lupakan, jangan hanya berhenti hanya mengisi. Jangan lupakan bocornya, harus segera dicari. Ya. Karena kalau tidak dicari, seberapapun gerojokan isian embermu, itu tetap akan membuat embermu tidak akan penuh.
akan terus, dan bukan tidak mungkin bocornya bisa nambah. Ya, kalau bocornya sudah bisa nambah, nah teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa tahu sendiri nanti larinya kemana. Oke, teman-teman, sekian video kali ini ya, teman-teman tetap semangat, tetap stay tune di channel YouTube ini ya kan, akan banyak video-video awam yang akan terus diberitahukan, akan disampaikan, diajarkan secara awam tentunya buat teman-teman yang tidak punya background akademik ataupun background medis, karena saya pun juga bukan background medis seperti yang di disclaimer yang sudah aku sampaikan. Ya, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman selalu ternotifikasi setiap kali ada video baru muncul. Ya, akhir kata, sampai jumpa dan salam. Bye-bye.